Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then stare at. Baik, pertama-tama puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberi kita kesempatan untuk berkumpul di sini. Perkenalkan, nama saya Hana Natalia Margarita Ruban, selaku moderator dan selaku pembawa acara di debat ini. Di sebelah kiri saya ada Tim Pro. Pada Tim Pro, saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, saya Rita Tambun selaku pembicara pertama dari Tim Pro. Perkenalkan, nama saya Jurung Pediri selaku pembicara kedua dari Tim Pro. Perkenalkan, saya Jogi sebagai pembicara ketiga dari Tim Pro. Baik, dan di sebelah kanan saya ada Tim Kontra. Pada Tim Kontra, saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, saya Prinsip Surya selaku pembicara ke-1 Tim Kontra. Perkenalkan, saya Febri Mangga. Saya pembicara kedua dari Tim Kontra. Nama saya Rio Pranantara Jibuku sebagai pembicara ketiga dari Tim Kontra. Baik, mosi yang dibawakan pada kali ini adalah Dewan ini percaya bahwa kurikulum merdeka sudah memerdekakan siswa. Semua para peserta debat harus menaati peraturan yang ada yang sudah disampaikan sebelumnya. Sebelum memulai debat, saya akan kembali membacakan peraturan debat pada kali ini. Yang pertama, tim terbagi atas 3 orang, yaitu pembicara 1 sebagai pembuka, pembicara kedua sebagai argumentar, dan pembicara ketiga sebagai penegas argumen. Kedua, setiap anggota diberi kesempatan berargumen selama 3 menit. Ketiga, peserta tidak boleh berkata kasar. Dan keempat, peserta tidak boleh menunjuk pada lawannya. Dan yang terakhir, kemenangan dinilai dari bobot, pembukaan opini, argumen, data, cara penyampaian dan ekspresi serta kesimpulan. Yang terhormat para audiens dan peserta yang berbahagia, maka dengan ini acara debat akan dimulai. Masing-masing tim saya berikan waktu untuk menulis argumennya selama 20 menit. Baik, waktu menulis sudah selesai. Langsung saja pembicara 1 dari pihak pro menyampaikan argumennya. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Yang terhormat, juri, lawan debat, serta hadirin sekalian. Hari ini kami dari Tim Pro meyakinkan bahwa kurikulum merdeka sudah benar-benar memerdekakan siswa. Pertama, kurikulum merdeka memberikan kebebasan belajar. Tidak seperti kurikulum sebelumnya yang kaku dan seragam. Kurikulum merdeka memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Dengan adanya mata pelajaran, pilihan di jenjang SMA dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, siswa memiliki ruang untuk berekspresi dan mengembangkan potensi mereka. Kedua, pembelajaran berbasis kompetensi memastikan bahwa siswa tidak hanya menghafal teori, tetapi juga memahami dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Kurikulum ini mendorong eksplorasi, kreativitas, serta keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di era modern. Ketiga, guru juga dibebaskan dalam mengajar dengan fleksibilitas dalam menyusun materi dan metode pengajaran. Siswa dapat menerima pendidikan yang lebih relevan dan menarik. Dengan kebebasan dalam memilih pelajaran dan berkembang, jelas bahwa kurikulum merdeka telah benar-benar memerdekakan siswa dari sistem pendidikan yang terbatas. Oleh karena itu, kami dengan tegas mendukung mosi. Terima kasih. Baik, pembicara 1 dari Tim Pro menghabiskan waktu selama 1 menit 24 detik. Terima kasih kepada pembicara 1, Tim Pro telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya pembicara 1 dari tim oposisi untuk menyampaikan argumennya. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Terhormat, juri lawan debat, serta hadirin sekalian. Hari ini kami dari Tim Kontra meyakini bahwa kurikulum merdeka tidak benar-benar memerdekakan siswa.
dalam debat mengenai kurikulum merdeka, kami percaya bahwa meskipun kurikulum ini menyongsong ide-ide yang menarik, kenyataannya tidak sepenuhnya merdeka dan masih memiliki banyak kekurangan. Kurikulum merdeka menekankan pada kebebasan bagi siswa untuk memilih mata pelajaran sesuai minat mereka. Namun, hal ini justru dapat menambah kebingungan dan ketidakseimbangan dalam penguasaan materi dasar yang seharusnya menjadi fondasi pembelajaran. Selain itu, kebebasan memilih ini lebih mengarah pada kesan individualistis tanpa mengajarkan pentingnya kolaborasi dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Kurikulum merdeka juga tidak sepenuhnya menjamin kesejahteraan guru. Implementasinya membutuhkan kesiapan dan pelatihan yang memadai. Pada akhirnya, meskipun siswa diberikan kebebasan lebih, hal ini berisiko menciptakan kesenjangan dalam kualitas pendidikan akan sekolah. Sebagai pembicara pertama, saya menekankan bahwa niatnya baik. Kurikulum merdeka jauh dari memerdekakan semua pihak. Sebagai sistem pendidikan, ia harus lebih inklusif dan menyeluruh, tidak hanya memberi kebebasan bagi siswa tanpa mempertimbangkan kesiapan sekolah dan kualitas pengajaran yang terjadi. Terima kasih. Baik, waktu yang dihabiskan oleh pembicara satu dari tim oposisi menghabiskan waktu 1 menit 41 detik. Selanjutnya akan kita dengarkan argumen dari pembicara kedua dari tim pro. Waktu dan tempat kami persilakan, waktu dimulai di saat Anda berbicara. Yang terhormat juri, rekan tim, serta lawan debat. Sebagai pembicara kedua tim pro, saya akan memperkuat argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan menjelaskan lebih lanjut mengapa kurikulum merdeka benar-benar telah memerdekakan siswa. Yang pertama, kurikulum merdeka membebaskan siswa dari tekanan akademik yang berlebihan. Sistem pembelajaran yang telah fleksibel memungkinkan siswa belajar dengan kecepatan dan gaya mereka sendiri, dengan hilangnya keharusan mengikuti ujian sebagai penentu kelulusan siswa terbebani oleh tekanan nilai. Mereka lebih fokus pada pemahaman materi. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek atau PBL. Dalam kurikulum merdeka membantu siswa jadi lebih aktif dan mandiri. Mereka tidak hanya sekedar mendengar, mencatat, tetapi juga mengajarkan proyek yang berhubungan dengan kehidupan nyata. Ini menumbuhkan kerjasama serta keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Yang ketiga, pendekatan diferensiasi membuat pendidikan lebih inklusif. Tarif kolom ini memungkinkan guru menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sehingga setiap anak mendapat kesempatan belajar yang sama tanpa tertinggal pembelajaran yang seharusnya. Dengan berbagai kebebasan ini, jelas bahwa kurikulum merdeka telah benar-benar memerdekakan siswa adalah belajar dan berkembang. Terima kasih. Baik, pembicara dua dari tim pro menghabiskan waktu selama 1 menit 41 detik. Terima kasih kepada pembicara kedua, tim pro telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, pembicara kedua dari tim oposisi untuk menyampaikan argumennya. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Yang terhormat juri, rekan tim, serta lawan debat. Saya sebagai pembicara kedua dari tim kontra, saya akan memperkuat argumen kami dan membuktikan bahwa kurikulum merdeka benar-benar memerdekakan siswa. Pertama, yaitu tidak semua sekolah siap menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum ini menuntut fasilitas yang memadai serta guru yang mampu mengembangkan metode pembelajaran secara mandiri.
Selanjutnya kita akan dengarkan argumen dari pembicara ketiga dari tim pro. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baiklah, yang terhormat juri, rekam tim, dan lawan debat. Sebagai pembicara ketiga dari tim pro, tugas saya adalah memperkuat argumen tim kami dan menanggapi saran dari tim kontra. Pertama, tim kami telah menjelaskan bahwa kurikulum Merdeka memberikan kebebasan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dengan sistem pembelajaran berbasis proyek fleksibilitas, dalam memilih mata pelajaran siswa lebih termotivasi untuk belajar dan berkembang. Kedua, kami juga membuktikan bahwa kurikulum ini mengurangi tekanan akademik yang berlebihan dengan tidak adanya ujian nasional sebagai satu-satunya penentu kelulusan. Siswa tidak hanya mengejar nilai, tapi juga memahami materi dengan lebih baik. Menanggapi argumen tim kontra yang menyatakan bahwa kurikulum Merdeka membingungkan guru dan siswa. Justru sebaliknya, kurikulum ini memberikan kebebasan bagi guru dan menyesuaikan motivasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga pendidikan menjadi lebih efektif dan induktif. Dengan semua poin ini, jelas bahwa kurikulum Merdeka memberikan dampak yang positif. Sekian, terima kasih. Baik, waktu yang telah dihabiskan oleh pembicara 3 sebanyak 1 menit 14 detik. Terima kasih. Selanjutnya akan kita dengarkan argumen dari pembicara ketiga dari pihak tim kontra. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Yang terhormat juri, rekam tim, serta lawan debat. Sebagai pembicara ketiga dari tim kontra, saya akan memperkuat argumen tim kami serta menanggapi sanggahan dari tim pro. Tim pro berargumen bahwa kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Namun, kami ingin menegaskan bahwa kebebasan tanpa struktur yang jelas justru dapat menghambat perkembangan siswa. Tidak semua siswa mampu menentukan pilihan terbaik bagi masa depan mereka tanpa bimbingan yang baik. Akibatnya, mereka bisa kehilangan dasar-dasar akademik yang penting. Selain itu, tim pro menyatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek membantu siswa lebih mandiri dan kreatif. Faktanya, sistem ini justru bisa menjadi beban bagi siswa dan guru. Tidak semua guru memiliki keterampilan untuk membimbing proyek dengan alternatif, dan banyak siswa merasa kewalahan dengan tugas-tugas berbasis proyek yang sering kali membutuhkan sumber daya. Terakhir, kesenjangan pendidikan di Indonesia membuat penerapan kurikulum Merdeka tidak merata. Banyak sekolah di daerah yang tidak memiliki fasilitas memadai, sehingga siswa di sana tidak mendapatkan manfaat yang sama seperti siswa di perkotaan. Dengan semua kelemahan ini, jelas bahwa kurikulum Merdeka belum benar kemerdekaan siswa. Oleh karena itu, kami dari tim kontra tetap menolak mosi. Terima kasih. Baik, waktu yang dihabiskan oleh pembicara ketiga dari pihak kontra selama 1 menit 42 detik. Terima kasih kepada masing-masing tim telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya saya akan beri kesempatan pada masing-masing tim untuk saling melontarkan pertanyaan kepada argumen lawan masing-masing kelompok. Saya berikan 1 menit untuk melontarkan pertanyaannya, dimulai dari tim afirmasi. Dipersilakan kepada tim afirmasi untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, dari tim pro kami ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Salah satunya, bagaimana kurikulum Merdeka memberikan kebebasan bagi siswa dan memilih cara belajar yang sesuai dengan minat dan bakat mereka? Silakan jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari tim pro. Pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan, minat dan gaya belajar siswa. Kedua, pemilihan mata pelajaran
sekolah, terutama terkait dengan kepersiapan guru dan fasilitas pendidikan yang ada. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari tim kontra. Tantangan utama dalam implementasi kurikulum merdeka di berbagai sekolah adalah ketidaksiapan beberapa guru dalam menghadapi perubahan yang akan signifikan, baik dari segi metode pengajaran maupun materi yang harus diajarkan. Banyak guru yang masih membutuhkan kajian yang lebih lanjut, terutama mengelola pembelajaran yang lebih fleksibel dan berbasis pada minat serta kebutuhan siswa. Selain itu, fasilitas pendidikan juga menjadi hambatan besar. Sekolah-sekolah di daerah terpencil atau dengan sumber daya terbatas mungkin kesulitan dalam mengakses materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum ini, serta dalam menyediakan dukungan teknologi yang dibutuhkan untuk memaksimalkan pembelajaran berbasis digital. Terima kasih. Baik, apakah ada lagi pertanyaan dari kedua kelompok? Baik, bila tidak ada lagi, saya akan menutup sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kepada masing-masing tim untuk menyampaikan kesimpulannya. Tim afirmasi, silakan untuk menyampaikan kesimpulannya terlebih dahulu. Kurikulum Merdeka telah memberikan kebebasan yang lebih besar bagi siswa dalam proses pembelajaran, menjadikannya lebih fleksibel, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan merdeka. Melalui pembelajaran berdefinisi, siswa dapat belajar dengan cara yang sesuai dengan minat, bakat, dan gaya belajar mereka. Pemilihan mata pelajaran di jenjang SMA memungkinkan mereka merancang jalur pendidikan yang lebih personal. Selain itu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 memberi kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi isu-isu nyata dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis secara kolaborasi. Kebebasan dalam pembelajaran ini mendorong siswa untuk lebih aktif, kreatif, dan mandiri, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima ilmu, tapi juga pencinta inovasi. Dengan demikian, kurikulum Merdeka benar-benar telah memerdekakan siswa dari sistem pembelajaran yang kaku dan seragam, serta mempersiapkan mereka menjadi individu yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kepada tim kontra untuk menyampaikan kesimpulannya. Sebagai kontra dalam debat mengenai kurikulum Merdeka, kami berpendapat meskipun kurikulum ini menawarkan kebebasan bagi siswa untuk memilih mata pelajaran sesuai minat mereka, kenyataannya tidak semua siswa siap untuk belajar secara mandiri. Beberapa siswa, terutama di tingkat pendidikan dasar, memungkinkan memerlukan panduan yang lebih terstruktur. Terlalu banyak pilihan tanpa bimbingan yang jelas dapat menyebabkan kebingungan atau bahkan kewalahan bagi mereka. Oleh karena itu, meskipun kurikulum Merdeka memiliki niat baik untuk kemerdekaan siswa, tantangan tersebut perlu diatasi agar tujuan tersebut dapat tercapai efektif. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra dan pro telah menghadiri acara debat kita ini. Baik, debat dengan topik Dewan ini percaya sudah memerdekakan siswa. Dengan ini saya nyatakan selesai. Para hadirin yang saya hormati, dengan ini debat sudah selesai. Terima kasih.